Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dubab Amarudin dengan NIM G.211.24.0081. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan atau mengimplementasikan perancangan jaringan menggunakan subnetting VLSM, yang dimana pada studi kasus kali ini yaitu menangani di bagian perusahaan yang sedang berkembang, yaitu yang bernama IT-NetA. Dengan subnetting VLSM, pada kali ini terdapat sedikit kasus, yaitu IP yang disewa hanya satu blok IP/24, yang berarti hanya berjumlah 256 IP. Nah, tetapi host yang diberikan yaitu melebihi 256 IP karena kita kan menggunakan VLSM ya. Jadi di sini contoh hanya ketika dipakai VLSM 2 departemen ini, blok IP itu sudah habis. Di sini ya. Departemen pemasaran 69 host, departemen pengadaan 65 host. Sedangkan kalau kita buka tabel subnet mask quick reference, yaitu di sini host kita yang butuhkan tadi kan 69 dan 65. Kita tidak bisa mengambil 64 karena itu kurang. Jadi harus mengambil 128. Nah, dua departemen itu 128. Kalau 128 tambah 128, maka hasilnya itu 256. Maka blok IP yang kita sewa, yang disewa itu sudah habis. Sedangkan masih ada sekitar 30 host yang belum dapat. Ini untuk server, kantor cabang, atau berbagasi. Nah, itu sebenarnya ada banyak cara, diantaranya yaitu menggunakan metode NAT, Network Address Translation, yaitu menggunakan ribuan komputer itu menggunakan IP privat atau IP palsu, seperti contoh 192.1.168.1 berapa itu. Jadi IP yang disewa itu satu, digunakan di bagian router. Nah, untuk setiap di divisi ada ribuan komputer itu menggunakan IP privat. Nah, itu juga gratis. Cara yang kedua yaitu efisiensi VLSM, yaitu partial location. Jadi dilokalkan komputernya, contoh di sini yang kita gunakan nanti ini, yaitu bagian pengadaan kan butuh 65 host. Sedangkan di tabel subnet mask quick reference 65 host harus 128. Kalau kita lokalkan, berarti kita bisa gunakan di /26 yang berjumlah maksimal 64 host. Nah, 64 host nanti kan dikurangi 2 untuk network dan broadcast. Jadi ada jumlah 62 host yang kita bisa gunakan untuk memberikan IP. Jadi di sini pengadaan kita efisiensi yang mulanya 65 host, kita hanya kasih 62 host. Jadi ada 3 PC yang tidak mendapatkan IP. Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau ditempatkan komputer yang tidak memerlukan jaringan. Contoh seperti komputer di bagian arsip atau bagian yang hanya membuka Excel, membuka apa yang sekiranya tidak membutuhkan jaringan internet. Nah, itu nanti yang kita gunakan. Sebenarnya ada cara lagi. Yang ketiga yaitu metode CIDR, supernetting. Nah, itu tuh membeli IP baru. Jadi kan kalau /24 itu hanya 256 IP, itu kan kurang kalau studi kasus kali ini. Nah, kita bisa menyewa ke ISP blok tambahan, yaitu menjadi /23 yang berjumlah sekitar 512 IP. Tetapi pada studi kasus kali ini kan perusahaannya yang sedang berkembang, kemungkinan budgetnya pas-pasan ya, seperti studi kasus yang lokal ini tuh cocok untuk yang startup, atau NAT itu yang cocok untuk yang bagian startup karena efisiensi. Jadi kita tetap gunakan di sini, kita tetap gunakan /24,
yaitu metode yang lokal. Kita kurangi di bagian pengadaan yang seharusnya /25 menjadi /26. Ini adalah perhitungan yang sudah saya lakukan menggunakan subnetting VLSM yang dibantu juga dengan IP kalkulator. Di sini ada pemasaran, pengadaan, cabang Bekasi, cabang Bogor, server. Kemudian kita juga perlu IP untuk WAN-nya, yang blok biru yaitu untuk IP WAN, yaitu IP router. Kemudian di sini ada juga tabel routing statusnya. Di sini next hop lokal itu berarti sudah diwakilkan oleh router pusat, karena ini divisi pemasaran, pengadaan, server kan berada di dalam lingkup pusat ya. Oke, langsung saja ke bagian demonstrasi di Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita masuk menambahkan alat-alat dan bahan, kita lebih enaknya membuat blok-blok untuk setiap departemen, biar seperti kita membangun rumah terlebih dahulu. Kita menggunakan palet warna ini. Contoh di sini untuk kantor pusat kita kasih warna biru. Ini untuk departemen pusat. Kemudian warna hijau untuk cabang Bekasi. Kemudian warna kuning kita untuk cabang Bogor. Oke, langsung saja. Karena di sini bagian kantor pusat memiliki 3 departemen, kita tambahkan lagi di kantor pusat, tambah juga per departemen agar tidak bingung. Oke, lanjut kita tambahkan, kita butuh yaitu 3 router. Yaitu pertama untuk yang router untuk kantor pusat, router untuk cabang Bekasi, router untuk cabang Bogor. Selanjutnya yaitu kita tambahkan switch. Di sini satu, ini satu. Nah, karena di bagian kantor pusat memiliki banyak departemen, sedangkan router itu hanya memiliki 2 port. Nah, nantinya kita gunakan metode VLAN, yaitu virtual LAN. Nah, di sini kita butuh satu switch pusat lagi satu. Nah, setelah itu baru per departemen ada switch lagi untuk setiap departemen. Selanjutnya yaitu kita tambahkan PC atau komputer ya. Di sini kita karena trial hanya menggunakan satu PC per departemen. Hubungan antara router dengan router kita menggunakan kabel yaitu serial DCE. Nah, ini serial DCE yang ada gambar jamnya ini. Nah, karena di router belum ada portnya, kita tambahkan terlebih dahulu. Tambah port yaitu HWIC 2T. Kita klik ini pada bagian physical di router. Kemudian caranya yaitu dengan mematikan power router terlebih dahulu. Kemudian kita drag and drop port ini yang di bawah, dimasukkan ke bagian port yang kosong ini. Nah, jangan lupa dinyalakan lagi powernya. Kita lakukan sama ke router 2 dan router 3. Nah, kalau kita sudah menambahkan port, kita hubungkan menggunakan kabel serial DCE. Kita dari sini menggunakan serial 000 menuju cabang Bekasi. Kita samakan saja serial 00 portnya. Kita tambahkan lagi dari pusat. Kita menggunakan, karena serial DCE ini hanya 2, kita ini 1, yang sini juga 1 biar sama. Kemudian kita juga hubungkan si router ini ke switch setiap departemen. Kita menggunakan kabel automatic. Oke, kalau kita sudah menyambungkan semua kabel, langkah selanjutnya yaitu kita harus menambahkan label-label dan memasukkan label ini PC menggunakan IP berapa yang sudah kita buat perhitungannya tadi.
menggunakan subnetting VLSM. Jadi nanti ketika akan mengkonfigurasi tidak perlu bolak-balik ke Word. Jadi cara kita masukkan label terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu di cabang Bekasi terlebih dahulu, PC-nya kita kasih PC1, nama PC1 dengan running IP yang ini, yang rank IP itu berarti IP yang didapat untuk PC-PC yang ada di cabang Bekasi maupun per departemen. Yang pertama dari cabang Bekasi berarti rank IP yang kita gunakan yaitu ini, cabang Bekasi. Jadi kita kasih duplikat PC0 dengan IP yaitu 194.150.15. Nah, di setiap rank IP ini kita harus mengambil satu IP untuk kita gunakan untuk gateway. Jadi sini kita agar enak, kita gunakan rank IP pertama untuk gateway. Jadi di sini kita mulai IP-nya yaitu kita gunakan dari 194.150.15.194.193 kita gunakan untuk gateway. Nah, jadi sini 194. Kemudian nah, gateway nanti kan kita gunakan untuk ke port router ini yang mengarah ke departemen. Jadi ini karena port router ke sini itu gig 0/0 dan di sini yaitu FA01, jadi kita gunakan FA0/1 sama dengan gig 0/0 itu sama dengan 194.150.15.193. Nah, gini. Dan kita lanjut label di PC yang departemen pemasaran di kantor pusat. Oke, kalau kita sudah menambahkan label ini, kemudian kita ke menginput. Kita masukkan ini ke dalam setiap device-nya. Kita rapikan terlebih dahulu untuk topologinya. Oke, kita mulai dari komputer di cabang Bekasi. Kita masukkan IP address-nya yaitu di bagian desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya di sini yaitu tadi yang ada di label di atas ini. IP-nya yaitu 194 dengan subnet mask. Oh ya, kita labelnya berarti kurang subnet mask-nya. Oke, berarti kita tambahkan label saja di sini yaitu network beserta subnet mask-nya agar nanti kita mudahkan juga. Kita tambahkan cabang Bekasi yaitu network-nya yaitu 194.150.15.128 dengan subnet mask yaitu 192. 92 subnet mask itu 25. Dan kita tambahkan di departemen pemasaran juga. Oke, kita lanjut ke konfigurasi menambahkan IP. Di sini yaitu 255. Di bagian ini yaitu menggunakan subnet mask 224. Kemudian gateway-nya kita isikan 194.150.15.193. Oke, sudah. Kita lanjut ke setiap komputer. Caranya sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi VLAN. Nah, VLAN itu yang sedikit penjelasan tentang VLAN. Jadi,
VLAN itu kita membuat virtual LAN atau portnya itu kita buat menjadi virtual. Jadi di sini hanya ada satu kabel dari router 3 hanya satu kabel, kemudian didistribusikan oleh router distribusi ini, switch. Jadi switch ini tuh membagi yang hanya satu kabel dibuat menjadi beberapa. Nah, di sini strukturnya yaitu ada 3 jaringan. Jadi yang kalau secara fisik itu sebenarnya ada 3 kabel, tetapi kita buat virtual LAN kabelnya cukup 1, tapi kita bisa membagi menjadi 3 ini. Jadi ibaratnya itu kalau kita satu ruangan, tapi kita kasih sekat. Jadi ada sekat untuk server, ruangan pengadaan, pemasaran, tetapi dalam satu ruangan dikasih sekat. Jadi ini hanya satu ruangan di pusat, tetapi kita bagi-bagi ruangan menjadi 3, yaitu VLAN. Langsung ke konfigurasi, yaitu pertama kita konfigurasi ke switch distribusi atau switch pusatnya yang membagi. Ke bagian config, kemudian ke bagian VLAN database. Nah, di sini kita buat VLAN numbernya dan VLAN 6. Di sini agar enak kita menggunakan yaitu pertama VLAN 10 untuk pemasaran, VLAN 20 untuk pengadaan, VLAN 30 untuk server. Jadi kita masuk di sini VLAN number 10, VLAN 6 yaitu pemasaran. Dan add. Oh, maaf. Tipe. VLAN number yaitu 10. Pemasaran. Add. Kemudian VLAN 20 yaitu pengadaan. Kemudian VLAN 30 untuk server. Nah, kalau sudah, yaitu kemudian kita lihat di sini ada port yaitu F ke pemasaran menggunakan port FA02, ke pengadaan FA03 dan FA04. Kemudian di sini FA02, kita mulai dari FA02, modenya akses, VLAN-nya kita pilih yang 10 pemasaran ini. Nah, lanjut ke FA03 yaitu pengadaan, yaitu yang keempat yaitu server. Kemudian yang dari switch ini ke router yaitu menggunakan port FA01, kita ubah aksesnya yaitu menjadi ke trunk untuk agar bisa menggendong semua ini, menggendong semua VLAN yang kita buat. Oke, di bagian switch kita selesai, lanjut ke bagian router. Bagian router kita di sini sedikit masuk ke bagian CLI, sedikit mengetik ya. Oke, kita di sini klik saja no. Kemudian ketika masuk ke router, kita harus masuk ke CLI router, kita enable terlebih dahulu. Enable, mengaktifkan. Kemudian kalau sudah pagar, kita masuk ke konfigurasi, yaitu ketikkan konfigurasi. Atau bisa disingkat yaitu conft, konfigurasi terminal. Oke, kita masuk ke bagian config, kemudian kita masuk ke antarmuka interface, yaitu kita membuat interface pemecahan. Dari di sini kan port fisiknya dari router ke bagian switch distribusi yaitu menggunakan gig 0/0, yaitu kita membuat sub interface atau cabang virtual di dalam software si router ini, yaitu kita ketikkan interface gigabit Ethernet, kan tadi portnya yaitu 0/0, kemudian kita kasih juga nama number VLAN tadi
tadi kan 10, kita kasih 10. Nah, angka 10 itu sebenarnya bebas, tetapi kita agar enak mengingat, jadi kita samakan dengan number VLAN tersebut agar mudah ingat. Oke, kemudian enter. Invalid. Oh, ada typo ya. Ethernet. Gigabit Ethernet. Oh, ini. Oh ya, bukan lalu. Nah, kemudian kita mengaktifkan protokol 802.1 key. Nah, jadi ini untuk penanda, yaitu yang tadi kita gunakan kabel ini, kabel 1 yang kita sudah ubah modenya menjadi terang, otomatis dari pemasaran, pengadaan, dan server itu kan menjadi satu tercampur. Nah, kalau kita mengaktifkan protokol ini, dia akan memberi label tersendiri. Kalau pemasaran, oh warna ini, pengadaan ke sini, server ke sini. Nah, jadi di sini kita ketikkan encapsulation dot p besar, kemudian kita ikuti dengan angka number VLAN tadi, yaitu 10. Nah, jadi perintah itu memberitahu, hey, kalau ada paket lewat dengan nomor 10, tolong tangkap dan masukkan ke bagian ini, pemasaran virtual ini. Tadi kan kita sudah penampakan pemasaran dengan VLAN 10. Tangkap ke sini, lempar ke sini. Nah, jadi angka ini tuh wajib dengan nomor VLAN tadi yang kita buat. Typo lagi ya. Dot. Typo lagi. Oke. Kemudian kita jangan lupa juga memberikan IP address-nya, yaitu yang IP gateway tadi. Yaitu di sini karena IP gateway tadi 15.1, kita masukkan IP address 194.150.15.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tidak lupa untuk melanjutkan bagian pengadaan dan server. Kita keluar dulu dari konfigurasi ini, yaitu exit satu kali. Exit. Nah, kembali config, yaitu kita ulangi lagi mulai dari interface ini. Kita ganti VLAN, yaitu ganti 20. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian router-router. Yang pertama yaitu bagian config, yang kita gunakan port gig 00, kita nyalakan terlebih dahulu dan kasih IP juga. Kita on kan. Kemudian ini IP yang gateway tadi kita masukkan. Itu 194.150.193. Jangan lupa subnet masknya 224. Kemudian yang serial juga kita masukkan. Serial 00 kita on kan. Jangan lupa untuk clock rate-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 250. Subnet masknya kita di sini yaitu 252 semua ya, yang untuk setiap root 1 252. Oke, lanjut ke router pusat.
karena tadi kita sudah on kan, tekan, karena tadi sudah ada kita kayak IP di CLI, tidak perlu, dan lanjut ke serial. Yang 00 itu ke router Bekasi. IP-nya yaitu 249. Dapat masnya yaitu 252. Jangan lupa kita notsetkan terlebih dahulu. Kemudian IP-nya yaitu 253. Lanjut ke sini, gig 00-nya kita aktifkan juga. IP-nya yaitu 240. Update masnya 240. Oh, maaf. Bukan 240. Berarti ini labelnya salah. Tadi belum diganti. Oh, sudah. Maaf, salah. Gig 00-nya ini 254. Oh, belum. Kita ganti yaitu 225. 225. Subnet masnya itu 240. Kemudian yang serial 01 juga kita on kan. Dan setkan itu 254. Kita sudah memberikan semua IP-nya. Kita lanjut ke IP routing. Nah, di sini kita gunakan yaitu routing static, di mana tabelnya yang sudah kita buat tadi, yaitu ini routing static. Kita bisa gunakan yaitu manual. Contoh di sini dari router cabang Bekasi, kita tambahkan network dari pemasaran, network pengadaan, network server, network ke cabang Bogor. Kita bisa kasih 1, berarti nanti jumlahnya ada 4 network address di static. Tetapi ada langkah yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan default router. Logikanya itu seperti, nah, jika tidak tahu jalan itu ke tujuan, lempar paketnya itu ke pusat. Jadi nanti yang memikirkan jalan ketika akan mengirim sebuah pesan, pusat yang akan mengendalikan. Dari cabang-cabang ini lempar ke pusat semua. Nah, kalau kita menggunakan default router lebih mudah. Jadi di sini kita gunakan yang default router berlaku di router cabang ya. Di sini network kita tambahkan 0/0.0.0.0. Kemudian netmasknya juga 0.0.0.0. Nah, di sini next hop-nya, kalau dari Bekasi ke router pusat kan berarti SE00. Kita gunakan yang SE00 tersebut, yaitu 194.150.15.249. Nah, kemudian kita add. Nah, sudah. Kemudian kita juga tambahkan di router cabang Bogor ke static networknya, yaitu default route 00.0.0.0. Kemudian next hop-nya yaitu yang SE01 di bagian router pusat,
yaitu 253. 194.150.15.253. Oke, kita add. Kemudian di bagian router pusat, kita tidak bisa menggunakan default route. Jadi kita static network ke setiap cabang. Contoh nih, di cabang Bekasi. Berarti kita masukkan network di cabang Bekasi, yaitu 194.150. Contoh nih, di cabang Bekasi. Berarti kita masukkan network di cabang Bekasi, yaitu 194.150.15.192. masnya 255.254. Kemudian next hop berarti kita gunakan di bagian router Bekasi ini yang SE00, berarti 250. Yang 250 kita add. Kemudian yang ke cabang Bogor kita gunakan, tambahkan juga, yaitu networknya 224, masnya yaitu 240, next hopnya 254, dan kita add. Selanjutnya kita setting clock rate. Clock rate kita setting di router yang bagian port SE nya ada tombol jam. Jadi di sini jam ada di pusat. Berarti di sini tadi serial 00, clock rate-nya kita setting ke 12.500. Oke. Serial 00 juga 12.500. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu pencobaan pengiriman pesan, yaitu dengan command prompt kita ping coba dari PC yang ada di cabang Bogor, yaitu IP-nya yaitu 194.150.15.226. Kita enter. Nah, kalau sini berarti reply from bits team ttl ini berarti berhasil. Kita lanjut pengepingan di setiap departemennya. Berarti di sini departemen pemasaran, IP-nya yaitu .2. Kita coba. Nah, ini berhasil juga. Kemudian di IP pengadaan, yaitu di 130. Ya, 130. Enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Kemudian yang di server yaitu 242. Sudah berhasil. Kemudian kita coba ping yang dari pusat ke setiap cabang-cabang. Command prompt. Kemudian kita ping yang ke cabang Bekasi, ping 194.50.15.194 ya. Nah, ini juga berhasil yang ke cabang Bekasi. Kita coba yang cabang Bogor, yaitu 226. Oke, juga berhasil. Kita coba yang ke PC pemasaran, .2. Oke, juga berhasil ya. Kita coba lagi satu kali di cabang Bogor, kita ping ke cabang Bekasi, ping 194.150.15.194. Oke, sudah berhasil. Coba ke bagian pemasaran juga. Oke, berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.